Sementara 23 mudah-mudahan terus bertambah. Baiklah Bapak Ibu yang hadir, ini tema walaupun disampaikan oleh Bapak dari SMK, tapi sepertinya nanti relevan juga Pak ya untuk SD maupun SMP dan juga MA barangkali. Dan tanpa berpanjang kata, karena terus terang saya juga belum mendapatkan bahan yang lengkap mengenai apa itu GSM ya. Karena saya tahunya itu GSM itu jenis layanan sinyal gitu ya. Lawannya dari CDMA gitu ya. Ada lagi susu bayi ya, tapi itu SGM. Menyebut merek. Baik Pak Muhammad Ali, mungkin dipanggilnya Pak Ali ya Pak ya. Pak Ali ya. Pak Ali. Pak Ali, betul. Pak Ali, karena memang ini sengaja dari Bu Rizulnya diberikan mode meeting, sehingga memang diharapkan banyak diskusi yang sangat cair nanti, sehingga saya sendiri di awal ini tidak akan berpanjang. Langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Ali barangkali sekitar kurang 20-30 menit. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Jadi mudah-mudahan kita lebih banyak fungsinya. Bukan begitu ya Bude dan Pak Ali ya. Iya. Silakan saja. Kami persilahkan 10 menit untuk paparan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dengan partisipan di seminar online Selasaan pada hari ini Selasa 23 Februari. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh staf panitia di seminar online Selasaan yang memberikan kesempatan pada saya pribadi untuk berbagi di SOS ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh host maupun moderator bahwa saya adalah Muhammad Ali Sodikin, SPT dari SMK Negeri 1 Jambu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan fokus saya adalah mengajar di teknik kendaraan ringan otomotif, jadi guru otomotif. Kemudian saya menggarisbawahi lagi bahwa tadi Pak Kang Ferdi menyampaikan bahwa ini relevan dengan SD maupun SMP. Memang pada dasarnya embrio dari GSM ini adalah awalnya dari SD dan SMP dulu, baru kami dari SMK, SMA itu belajar kepada sekolah-sekolah yang telah mengintegrasikan GSM ini di SD. Baik Bapak Ibu, di kurikulum vitae saya mengajar di SMK Negeri 1 Jambu. Kemudian experience kerja saya ada di 3 SMK yang sekarang terakhir SMK 1 Jambu. Sebagai ahli K3 muda, instruktur 5R, fasilitator GSM dan asesor LSP dan tim pengembang sekolah, dan beberapa judul buku yang telah saya tulis dan ada beberapa yang belum saya masukkan di sini yang terbaru. Bapak Ibu, apa itu GSM? Jadi tadi disampaikan ada merek provider dan lain. Di sini adalah gerakan yang berasal dari akar rumput sebenarnya. Jadi bukan sebuah platform yang diawali oleh pemerintah atau berasal dari pemerintah, tapi adalah dari akar rumput. Jadi gerakan ini dari bawah, dari kesadaran dari Bapak Ibu guru grassroots yang tujuannya adalah membangun kesadaran dari guru-guru, kepala sekolah, pemangku kebijakan, ataupun stakeholder yang lain. Untuk apa? Untuk menjadikan sekolah ini sebagai rumah kedua bagi anak-anak kita. Jadi rumah pertamanya mungkin adalah di rumahnya masing-masing. Jadi sekolah ini menjadi rumah kedua, sehingga tidak ada lagi sekolah itu penjara atau sekolah itu membosankan dan lain-lain. Demi apa? Untuk menuju pendidikan Indonesia yang memanusiakan dan memerdekakan. Ya, sekarang ini kan kita juga melihat platform Merdeka Belajar, dan itu sudah diadopsi oleh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sebagai platform baru, yaitu Merdeka Belajar. Bapak Ibu, bahwa GSM ini didirikan oleh sepasang suami istri dari Bapak Muhammad Nurizal MIng PhD ini sebagai foundernya, dan Ibu Novi Puspita ini sebagai co-foundernya. Ini adalah 2 dosen dari Universitas Gadjah Mada, yang satu ini adalah di Fakultas Teknik,
yang satunya adalah Fakultas Psikologi, ini adalah founder dari GSM. Programnya, ini untuk saya sampaikan di pengenalan tentang GSM dulu. Program-program yang ada di GSM yaitu ada workshop, kemudian ada pendampingan sekolah-sekolah model, kemudian ada kelas berbagi, daring, luring, seperti ini adalah salah satu kegiatan GSM juga, yaitu berbagi secara daring. Wilayah GSM ini sudah diperbarui lagi, bahkan ada 348 sekolah di Tangerang Raya, 154 sekolah di Sleman, 40 sekolah di Rembang, karena memang embrio dari GSM ini adalah di Kabupaten Sleman. Dan bahkan sekarang GSM ini sudah masuk di 7 balai besar di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi. Dan hampir 500 SMK COE juga menerapkan implementasi dari GSM ini, yang kepala sekolahnya sudah melaksanakan workshop di Jogja. Bapak Ibu, sebagai awalan, ini adalah perkenalannya untuk GSM, kemudian awalan sebelum masuk lebih dalam mengenai framework GSM, bahwa kita ini hidup di era disrupsi, yang mana era disrupsi adalah era inovasi, era perubahan, seluruh sistem lama kepada sistem-sistem baru, cara-cara lama kepada cara-cara baru, pemain-pemain lama kepada pemain-pemain baru, teknologi lama kepada teknologi baru, sehingga segala sesuatu itu bisa dihasilkan dengan lebih efisien dan lebih bermanfaat. Jadi kita memasuki itu, kita bisa melihat, kita berkomunikasi dulu bagaimana, mungkin seperti Webex ini kita belum mengenalnya, sekarang sudah dengan mudah kita melaksanakan tatap maya secara real time, kemudian tanpa batas waktu, bisa kapan saja. Ini adalah salah satu juga ciri dari era disrupsi. Kita juga mengenal tahapan-tahapan dari revolusi industri, dari 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kita mengenal 4.0, bahkan ada yang kita mengenalnya 5.0. Bahwa kita ketahui Bapak Ibu, fase dari revolusi industri ini dari satu fase ke fase lain semakin cepat. Misalkan fase revolusi industri 1.0 ke 2.0 ini adalah satu dekade atau satu abad, kemudian semakin 2 ke 3 ada berkurang, 3 ke 4 ini tidak lagi satu abad, karena revolusi industri ketiga ini sekitar 1970-an, sekarang tahun 2000-an, 2020-an, itu kurang dari 100 tahun sudah revolusi industri yang keempat, 4.0, dengan ditandai dengan artificial intelligence, robotik, dan lain sebagainya, yang mana fase ini semakin singkat. Maka kita sudah mengintip 5.0 itu seperti apa. Bahkan mungkin negara-negara yang maju sudah sampai ke sana. Eranya adalah revolusi industri ini adalah Internet of Things. Segala sesuatunya adalah berbasis internet. Di manufaktur dengan memanfaatkan internet menjadi smart manufaktur. Di pendidikan memanfaatkan internet dengan hadirnya platform-platform baru. Jadi pengaruh dari internet ini di revolusi industri 4.0 adalah sangat cepat sekali. Bapak Ibu, kita mengenal wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini juga sangat cepat berubahnya. Ada sharing ekonomi, e-education, muncul platform-platform pendidikan yang ada di Indonesia maupun di dunia juga luar biasa. Ada Ruang Guru dan yang lainnya. Ada cloud kolaboratif, marketplace juga ini yang kita sangat tahu. Di marketplace ini dulu yang kita harus belanja pergi ke supermarket, ke toko dan lain, sekarang hanya tinggal di rumah. Bahkan untuk tanya dokter itu aja, itu sekarang juga ada aplikasinya. Tidak perlu berangkat ke dokter. Smart manufaktur, smart city, smart aplikasi, dan beberapa macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet ini. Dampaknya apa Bapak Ibu? Pergantian peran oleh manusia, peran manusia oleh mesin. Toko penjaga toko ini ya. Kalau sekarang kita ada di SMK itu ada yang mungkin memproduksi SDM sebagai penjaga toko gitu. Ini sekarang digantikan dengan e-commerce. Dan yang paling kental adalah buruh pabrik.
dulu di sebuah pabrik manufaktur itu tenaga kerjanya banyak adalah manusia, mengelas satu-satu. Sekarang ngelas semuanya robot. Bahkan hanya luasan satu ruangan yang dulu memanfaatkan banyak buruh, sekarang hanya beberapa robot dan hanya 1 atau 2 orang sebagai operatornya. Penjaga gerbang tol yang jelas kita sudah lihat juga tidak ada. Bahkan rumah produksi dulu ada sebuah PT perusahaan rumah produksi, sekarang youtuber itu hanya bermodalkan, bahkan mandiri seorang bisa menjadi youtuber rumah produksi. Taksi juga sudah ada perubahan dan lain-lain. Nah, era baru ini menjadi ancaman. Kenapa? Karena akan menghilangkan miliaran, jutaan dari pekerjaan. Jadi pekerjaan yang ada, selama ini akan tergantikan oleh mesin-mesin, Bapak Ibu. Dan diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65 murid kita, 65 murid sekolah dasar kita ini sekarang itu akan mengalami sebuah pekerjaan yang nantinya sekarang itu belum ada pekerjaannya. Jadi anak-anak kita yang ada di SD saat nanti sudah memasuki dunia kerja itu kemungkinan akan mengalami sebuah pekerjaan yang sekarang ini pekerjaan itu belum ada. Jadi ini kalau kita melihat dulu ada yang namanya tukang syuting terbang ke angkasa untuk menyuting dari angkasa menggunakan helikopter. Sekarang itu tahun 2000-an. Sekarang hanya menggunakan bermodal drone dengan keahlian pilot drone itu sudah tergantikan. Jadi maka sekarang ada namanya pekerjaan pilot drone. Nah, seperti itulah ancaman-ancaman dari era industrialisasi digital ini. Tapi juga memiliki peluang. Peluangnya adalah meningkatkan tenaga kerja dalam pekerjaan baru. Jadi pekerjaan baru ini akan membutuhkan tenaga kerja. Jadi miliaran pekerjaan akan hilang, tetapi juga akan menumbuhkan pekerjaan-pekerjaan baru. Dan ini membutuhkan skill-skill baru. Juga terdapat potensi pengurangan emisi karbon ini karena apa? Segala sesuatu adalah elektronik. Bahkan sekarang sudah mulai masuk merambah di Indonesia mobil-mobil listrik, sehingga di sini juga akan mengarah ke pengurangan dari emisi karbon. Bapak Ibu, skill di industri masa depan ini bagi kami yang dari background SMK memang bicaranya dari industri. Kalau gini saya katakan skill yang dibutuhkan di masa depan itu tidak lain 5 besarnya. Ini yang pertama adalah complex problem solving. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan sekarang belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata ini, itu yang dimiliki seseorang itu sangat-sangat dibutuhkan untuk masa-masa mendatang. Complex problem solving. Kemudian yang kedua ada social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan terhadap bantuan hingga emotional intelligence. Ini adalah sebuah skill yang dibutuhkan di masa mendatang. Ada 19%. Kemudian juga yang ketiga adalah system skill, kemampuan dalam melakukan judgment, keputusan untuk pertimbangan cost benefit, kemampuan untuk mengetahui bagaimana sistem itu dijalankan, itu juga dibutuhkan. Dan bahkan di sana cognitive abilities itu juga diperlukan, antara lain kreativitas, logical reasoning, problem sensing, mathematical reasoning, dan visualization. Jadi keterampilan masa depan itu lebih mengandalkan kepada pola berpikir, perubahan kemampuan berpikir, thinking kita, generasi muda kita. Nah, itu kalau kita di dunia pendidikan kan mengenal dengan adanya 4C dan lain-lain. Itu juga salah satunya adalah untuk menjawab tantangan itu. Tetapi apakah yang telah diagendakan, diprogramkan oleh pemerintah dengan 4C dan lainnya itu sudah terasa terasa hasilnya? Tentunya kita bisa melihat sendiri. Bapak Ibu, potret pekerjaan masa depan seperti apa? Ini menurut World Economic Forum di Future Job 2025 bahwa 43 perusahaan akan mengurangi tenaga kerja, 43% pengusaha akan mengurangi tenaga kerja manusia. 34% pengusaha akan menggunakan tenaga kerja kontrak profesional. Jadi tidak tenaga tetap, tapi tenaga kontrak yang profesional, yang memiliki kemampuan khusus. Di tahun 2025, hanya 53% pekerjaan yang butuh manusia. Dan Bapak Ibu,
COVID-19 ini memiliki dampak mempercepat proses digitalisasi tersebut. Kita merasakan di dunia pendidikan, sangat-sangat cepat sekali perubahannya. Dari mulai pembelajaran jarak jauh, dan ini kita merasakannya. Dan mau tidak mau kita harus beradaptasi. Dan COVID ini mempercepat proses tersebut. Kemudian juga ada 85 juta pekerjaan yang hilang, tapi akan tumbuh dengan yang sekarang ini belum ada, akan tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan skill-skill baru. Di mana konsekuensinya adalah kita tenaga kerja, kita manusia-manusia Indonesia, sumber daya manusia membutuhkan reskilling dan upskilling untuk berubah. Bapak Ibu, ini kita bisa lihat kriteria lulusan harapan Iduka atau harapan dunia kerja. Ternyata bahwa syarat indeks prestasi atau syarat akademik itu bukan menjadi syarat yang utama. Dan ini saya membuktikan sendiri, ada sebuah perusahaan di Salatiga di Jawa Tengah itu membuat lowongan pekerjaan tidak harus sekolah, tidak memiliki ijazah tidak masalah, tapi memiliki skill yang dibutuhkan. Ini. Berkolaborasi, berkomunikasi, dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan. Itu ada sebuah perusahaan di Salatiga seperti itu. Jadi sudah tidak lagi membutuhkan ijazah atau independasi, meskipun mungkin itu untuk hal-hal lain masih dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas, kemampuan bekerjasama, kemampuan interpersonal, beretika, motivasi, komunikasi. Ternyata yang dibutuhkan adalah dalam bentuk hal-hal seperti itu kita bisa maksudnya adalah karakter atau soft skill. Bapak Ibu, kita memang harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang berkembang dengan cepat. Tantangan terbesar dari teknologi itu menghacking manusia. Jadi teknologi ini mampu menghacking manusia. Bapak Ibu sendiri sudah bisa membuktikan bahwa teknologi menghacking Bapak Ibu. Coba bisa bayangkan, bisa mengklik di YouTube, klik aja, itu di halaman beranda YouTube itu adalah video-video yang mungkin menjadi intensitas kesenangan atau lebih ke arah apa yang disenangi oleh Bapak Ibu. Artinya handphone kita ini sudah mengerti kemauan kita gitu loh, dengan algoritma yang dibuat oleh ownernya itu, sehingga mampu menghacking kita. Bahkan kita di dalam 1 bulan itu bisa direkap pergi kemana saja, itu kan juga bisa ditelusuri oleh teknologi yang mampu menghacking manusia. Jadi kita harus mampu beradaptasi agar teknologi itu bisa kita menghindari dari hackingnya manusia. Sekarang kita tahu ada sebuah robot yang sudah mendapatkan warga negara Saudi Arabia, namanya Sofia. Sofia bisa dicari di YouTube. Itu manakala bermain, kalau kita orang Jawa adalah pingsut gitu, batu, kertas, gunting gitu. Ternyata saat bermain dengan manusia, Sofia mampu mengalahkan manusia tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh Sofia? Ini adalah langkah awal saya menguasai manusia. Mungkin Bapak Ibu yang hobi nonton film futuristik itu, robot-robot, itu kan gambaran khayalan orang yang terdahulu yang membuat film. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi di sini ada beberapa pekerjaan yang masih dibutuhkan dan yang sudah hilang. Bapak Ibu, 48% masih dibutuhkan, antara lain adalah guru. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru jangan khawatir. Ternyata profesi guru itu masih dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang mudah digantikan apa? Seperti data entry, akuntan, pekerja pabrik, penjual keliling, tukang pos, dan lain. Akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru 27%. Ahli robotik, pakar inovasi, spesialis SDM. Jadi sebuah pekerjaan yang muncul karena teknologi, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan skill-skill baru juga. Bapak Ibu, kompetensi yang akan dikuasai, yang dibutuhkan di masa yang akan datang sebenarnya adalah bukan konten skillnya, bukan isi dari, kalau kita di kurikulum adalah konten kurikulumnya, bukan. Tapi yang dibutuhkan, yang dominal untuk anak kita nanti masa depan adalah life skill dan social skill. Berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, kolaborasi, negosiasi. Itulah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk menjawab masa depan.
bukan pada konten skillnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam dunia pendidikan kita? Bapak Ibu bisa men-tracing melalui berita-berita di Google misalkan, kita melihat ternyata masih banyak siswa yang tidak menikmati sekolah untuk mengembangkan passion dan talenta terbaiknya. Masih ada yang namanya siswa gagal. Ada yang siswa merasa sekolah adalah penjara, bertemu guru aja menghindar, bertemu mata pelajaran saja menghindar, atau dikatakan kutipnya adalah membolos. Kalau sekarang PJJ ini membolos kan, mungkin kalau Zoom ditutup videonya dan kita nggak tahu itu. Dan ternyata ada juga yang menyampaikan bahwa learning is boring. Karena apa? Hanya diisi pengetahuan. Nggak pernah memantik talenta dari potensi anak-anak didik kita. Kita sebagai pendidik hanya mengisi pengetahuan, mengajar materi, mengajar kurikulum. Aneh kurikulum itu. Jadi kurikulum dikejar-kejar ya. Lari kemana kurikulum? Ini kalau nggak habis nanti kalau ini. Jadi aneh itu. Dan juga ternyata sistem sekolah kita itu dirancang untuk mengajarkan kepatuhan serta mencegah berkembangnya kapasitas alami anak yang dimiliki anak. Jadi mungkin anak kita membuat aturan itu baik, kepatuhan. Tapi apakah anak tahu tujuannya ini? Itu yang perlu kita koreksi gitu. Bapak Ibu dari gambar ini coba. Gambar ini apakah sudah bertransformasi? Yang sebelah kiri adalah pada waktu masa sebelum merdeka dan sebelah kanan adalah masa kini. Kita bisa melihat mungkin perubahannya adalah hitam putih atau berwarna, tapi sejatinya sistem pendidikan penataan kelas kita selama berpuluh-puluh tahun sebelum merdeka sampai zaman milenial ini ternyata belum bertransformasi. Bisa dilihat posisi duduknya masih menghadap ke depan dengan Bapak Ibu guru di depan. Masih teacher centered. Meskipun kurikulum K13 menekankan student centered, tapi apakah di dalam kelas kita masih seperti pada zaman sebelum penjajahan? Kita bisa melihatnya. Maka bisa dikatakan ruang-ruang kelas kita belum bertransformasi. Kita masih melihat banyaknya kenakalan remaja, tawuran, literasi yang rendah. 70% orang dewasa di Jakarta kurang mampu mencerna tulisan panjang. Ini kelemahan kita Bapak Ibu, bangsa Indonesia kurang mampu mencerna tulisan panjang. Maka saat asesmen kompetensi minimal ada soal-soal yang panjang itu kurang mampu menjawab dengan baik. Di kinerja pendidikan di tingkat ASEAN saja Bapak Ibu, kita mendapat nilai grade-nya adalah E. E itu di atasnya F. F itu sudah terburuk, A terbaik, Thailand, Malaysia, dan kita di posisi E, posisi 10. Dan di OECD sendiri kita berada di posisi 75. Di ASEAN-nya juga masih tertinggal, di atasnya Filipina, peringkat 6. Ini adalah data-data fakta PISA bahwa ternyata selama 20 tahun PISA kita tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Tidak ada. Stagnan lurus. Jadi kalau grafiknya ada grafik lurus. Ada apa ini? Padahal APBN itu ratusan triliun. Bahkan sekarang menyentuh 500 triliun. Tetapi hasilnya ternyata jika dilihat dari PISA itu belum signifikan. Menghabiskan ribuan triliun, tetapi di dunia pendidikan belum dirasakan secara signifikan. Ini contoh ini Ahmad Zaki, ini kalau nggak salah Bukalapak ini pernah membuat postingan. Ini dari R&D, Research and Development negara di dunia yang tertinggi adalah US 511 billion. Indonesia hanya 2 billion atau 2 triliun untuk research dan development. Bahkan kalau kita melihat untuk berita-berita dari Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga begitu menyentil di dunia pendidikan ini. Karena apa? Anggaran tinggi tapi kualitasnya tidak ada. Anggaran tinggi tapi kualitasnya minim. Tidak ada perubahan. Bahkan berita-berita yang muncul juga masih berita-berita permasalahan-permasalahan dunia pendidikan. Kasus kecurangan ujian, ditanya cita-cita ingin jadi koruptor, kesenjangan mutu pendidikan yang serba lebar, pelosok,
kota, pinggiran, terjadi kesenjangan pendidikan. Apalagi guru sebagai garda terdepan masih disibukkan dengan file-file administrasi guru. Jadi sibuk mengurus mendata file-file administrasi ini, tapi lupa tugas utamanya yaitu mendidik, menuntun, mengarahkan anak didik kita, sehingga membuat stres bahkan gitu. Jadi begitu banyak file-file administrasi. Why education system file? Bahwa itu mengapa sistem pendidikan kita itu bisa dikatakan gagal? Dari sejumlah yang saya paparkan tadi adalah fakta-fakta di lapangan, fakta-fakta yang ada di berita menyatakan bahwa pendidikan kita masih belum dikatakan berhasil. Karena apa? Pendidikan masih sebagai komoditas era industrial. Siswa sebagai bahan baku, diolah secara seragam, linier, harus sama, sehingga menjadi produk tenaga kerja. Semua diarahkan ke tenaga kerja. Bahwa sejatinya pendidikan itu sebenarnya bukan semata-mata menyiapkan anak didik kita sebagai tenaga kerja. Anak tidak punya otonomi, setiap aktivitas belajar dikontrol, murid jadi bosan. Bahkan yang kita khawatirkan Bapak Ibu, di masa PJJ ini, di masa pandemi COVID ini, terjadi demotivasi besar-besaran pada peserta didik kita. Akankah itu akan menjadikan sebuah generasi COVID adalah generasi yang gagal? Maka belajar harus menyenangkan. Pembelajaran tidak otentik dan tidak relevan ini juga tidak begitu berefek pada kehidupannya nanti. Itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kodrat dari manusia. Pembelajaran masih berfokus pada hafalan-hafalan, pemahaman, dan di testing. Kita di Indonesia gitu. Mulai dari pendidikan dasar, SMP, SD, SMP, menengah, itu dikasih materi, pemahaman, tes. Dikasih materi, pemahaman, tes. Berbeda dengan pendidikan di negara maju. Di sana ada kesinambungan. Di tingkat dasar, karakter, di tingkat menengah, menemukan passion-nya, kemudian ketemu passion-nya, ditingkatkan lagi skill-nya. Itu roadmap-nya sudah ada gitu. Tapi kita yang terjadi apa? SD dikasih materi, ujung-ujungnya tes. SMP kasih materi, ujung-ujungnya tes. SMA, SMK, materi, tes. Jadi pengukurannya masih sebatas dalam jangka pendek. Jadi terlalu fokus pada pengujian. Bapak Ibu, juga pendidikannya tidak berhamba pada anak. Tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Budaya teacher center ini mengakibatkan pembelajaran yang tidak memanusiakan. Karena anak seakan-akan tidak merasakan pengalamannya sendiri. Jadi anak tidak pengalaman belajar ini berasal dari gurunya, bukan keinginan anak sendiri. Kemudian juga tidak ada pilihan dalam belajar. Baik strategi alat yang digunakan, no personalized learning, tidak memicu abstract thinking, tidak memicu critical thinking, tidak memicu kemampuan kompleks untuk problem solving. Semuanya serba hafalan, serba ya mungkin ini untuk mata-mata pelajaran tertentu seperti itu. Kita masih melihat pola-pola evaluasi seperti ini. Kapan perang Pangeran Diponegoro terjadi? Ya, itu kan hafalan. Kalau itu masih kita laksanakan, kita akan ketinggalan jauh dengan teknologi. Karena anak-anak kita akan mampu mencari jawabannya di teknologi. Kita mengajar jika yang kita ajarkan atau kita membuat pertanyaan, jika pertanyaan yang kita berikan masih bisa dicari di internet, itu berarti pertanyaannya belum menjadi pertanyaan baik bagi kita gitu. Jadi kalau kita membuat pertanyaan, jawabannya ada di internet, itu belum menjadi pertanyaan yang ideal. Belum mampu menjadi pertanyaan yang meningkatkan critical thinking maupun problem solving. Tidak ada ruang passion dan talenta untuk berkembang. Budaya standarisasi. Kita di dunia pendidikan ini sudah lama yang namanya akreditasi. Ini kan juga ada sekolah yang akreditasinya A, akreditasinya B, akreditasinya C. Bahkan sebelum ada akreditasi A, B, C dulu ada yang namanya terdaftar, diakui, disamakan. Jadi ada kesenjangan-kesenjangan itu. Padahal adalah tugas bersama, tugas bangsa Indonesia, tugas pemerintah dan lain-lain untuk memberikan pendidikan yang merata dan
berperi keadilan. Bapak Ibu, pendidikan kita membunuh skill humanity, membunuh kodrat dasar manusia, bahwa manusia lahir itu memiliki curiosity, memiliki creativity, memiliki diversity, dan itu adalah kodrat manusia. Anak kita itu memiliki keingintahuan yang tinggi, anak kita memiliki kreativitas yang tinggi, dan anak kita itu memang berbeda-beda pada dasarnya dilahirkan. Bahwasanya curiosity ini adalah dasar dari pendidikan. Jika anak-anak kita sudah tidak tertarik, tidak ingin tahu bagaimana mereka menikmati pendidikan, bagaimana mereka menikmati pembelajaran, maka tidak akan menikmati. Bahwa kreativitas anak ini adalah natural, anak kita. Saya mencontohkan anak saya yang 10 tahun sekarang kelas 4 SD. Saya tidak pernah mengajari yang namanya editing video. Saya tidak pernah mengajari namanya KineMaster. Saya tidak pernah mengajari namanya InShot. Bahkan saya mungkin tidak ahli, tidak bisa seperti. Ternyata anak saya mencari sendiri di internet, mendownload sendiri, mengedit sendiri. Bahkan hasilnya ada sebuah video yang diupload di YouTube-nya. Bahkan sekarang YouTube-nya ada sekitar 200 lebih subscriber. Itulah kenapa anak-anak kodratnya adalah memiliki kreativitas. Dan yang kodrat ketiga adalah diversity. Setiap anak itu bisa belajar dengan cara yang berbeda-beda, melalui jalan yang berbeda-beda, menemukan pengetahuan dengan jalan yang berbeda-beda juga. Ini adalah kodrat dari manusia, diversity. Kalau Ibu pernah melihat gambar ini tentunya, Albert Einstein. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, jadi manusia, setiap orang itu adalah cerdas. Tapi jika kita mengukur kemampuan seseorang itu melalui tes, dengan cara tesnya adalah memanjat pohon, maka yang namanya ikan akan merasa bodoh sepanjang hidupnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak mampu memanjat pohon. Ini adalah sebuah perkataan Albert Einstein yang dalam artinya bahwa kita tidak bisa menyamakan semuanya di dalam kelas kita tentunya yang paling kecil itu, menyeragamkan. Karena apa? Talenta anak kita adalah berbeda. Maka ikan akan merasa bodoh jika tesnya adalah memanjat pohon. Kita lihat perbandingannya di Finlandia dan Indonesia, karena Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan yang mungkin nomor 1 di dunia. Kita di Indonesia masih mengenal yang namanya peringkat, masih mengenal dengan lomba-lomba juara 1, juara 2, juara 3. Tapi di Finlandia ada semuanya berdiri di atas podium juara 1 dengan berbagai macam keunikan, berbagai macam kelebihan dari anak-anaknya masing-masing. Bapak Ibu, ini ada survei di selama PJJ ini di sekolah-sekolah jejaring GSM, bahwa ternyata 80% Bapak Ibu itu PJJ anak-anak kita itu tidak senang. Karena apa? Bosan, rindu ketemu, bermain dengan teman, kurang paham instruksinya, malas, ngantuk, internet dan konsentrasi lain. Ada yang senang kenapa? Karena belajarnya nyantai, fleksibel, dan ternyata skill internetnya naik. Tidak hanya anak kita Bapak Ibu, Bapak Ibu guru juga sudah merasakan skill internetnya naik saat PJJ ini. Yang tadinya tidak bisa ini, belajar bisa. Pembelajarannya bagaimana? Project atau berbentuk tekstual atau textbook dan lain-lainnya. Ternyata anak-anak kita itu lebih menginginkan kenaikannya adalah senang dengan project based learning atau pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata. Dan dengan menghafal bagaimana? Ternyata pendidikan dengan sistem menghafal ini saat dipakai untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kompleks, permasalahan-permasalahan rumit, ini tidak berguna atau kurang berguna, bahkan tidak berguna. Kenapa? Karena hafalannya gini-gini. Saat mengalami masalah yang berbeda sedikit, maka tidak bisa anak kita. Karena terbiasa di standarnya gini-gini. Standarnya sudah diajarkan dan di hafalan. Tapi saat menemui permasalahan baru, permasalahan yang lebih rumit, menghafal ini kurang begitu berguna. Dan kenyataannya Bapak Ibu guru,
kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah ini fakta atau opini? Kenyataan untuk guru-guru. Guru masih berorientasi pada ketuntasan materi kurikulum, bukan pada proses berpikir kritis dan membangun penalaran, thinking, reasoning. Jadi masih berorientasi bagaimana saya menghabiskan materi ini, bagaimana saya menghabiskan KD-KD yang harus saya ajarkan. Bukan pada proses berpikir kritis anak-anak, bukan pada proses membangun penalaran anak-anak. Karena itu adalah kemampuan yang nanti dibutuhkan di masa mendatang. Guru juga cenderung mengisi. Dikasih pengetahuan. Bukan menuntun kodrat, bukan menuntun yang apa yang telah dimiliki oleh adik kita. Sehingga nantinya kalau kita tuntun akan melahirkan passion dan talenta terbaik dari anak kita. Guru juga banyak yang takut melakukan hal baru, Bapak Ibu Guru. Mungkin Bapak Ibu Guru kepala sekolah yang hadir memiliki guru-guru. Takut melakukan hal baru. Karena apa? Masih merasa dijajah birokrasi, administrasi, tuntutan administrasi. Sehingga memang belum benar merdeka. Yang dikatakan merdeka belajar belum bisa dimaknai. Karena masih takut. Ini birokrasinya seperti ini, administrasinya seperti ini. Jadi belum benar-benar merdeka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, guru takut berubah. Karena apa? Dia tidak tahu perubahan masa depan itu seperti apa. Sehingga tidak mau berubah. Atau bahkan berada pada zona nyaman. Gini aja sudah dapat gaji, gini aja sudah dapat tunjangan. Jadi tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau berubah. Kenapa? Karena tidak tahu masa depan itu seperti apa. Maka dibutuhkan knowledge, pengetahuan baru, skill baru. Dan kebanyakan dari ini adalah terjebak pada zona nyaman. Apa yang telah selama ini dijalankan. Bapak Ibu Guru, kalau di GSM, ini guru-guru SGSM memiliki 3 peranan. Sebagai fasilitator, mendorong siswanya dalam proses belajar, memotivasi proses belajar, memotivasi siswa-siswa kita. Guru mendorong siswa untuk menemukan solusi-solusi sendiri. Jadi mendorong, memantik-mantik critical thinking siswa untuk menemukan solusi pada permasalahan-permasalahan. Maka pembelajaran adalah project, problem itu biasa dilaksanakan di GSM. Tidak lagi pada pembelajaran-pembelajaran yang konvensional dengan menyampaikan materi-materi di awal. Gitu. Jadi guru juga berperan sebagai fokus pada thinking and reasoning, bukan pada konten kurikulum. Karena apa Bapak Ibu Guru? Pendidikan saat ini mengalami transformasi pada sisi kurikulum itu kalau saya nggak salah membaca di literasi sampai 17 kali dari mulai zaman kita merdeka. Yang terakhir adalah kurikulum K13. Tapi sebenarnya prioritas dari kurikulum ini, prioritas dari sistem pendidikan ini adalah memantik potensi bakat dan keterampilan untuk siap abad 21. Sedangkan mata pelajaran ini hanya penunjang saja, penunjang. Karena apa? Kebutuhan abad 21 tadi, critical thinking, creativity, kolaborasi, komunikasi, itu 4C. Tapi sekarang sudah ada 6C. Itu yang dibutuhkan pekerjaan kemampuan yang dibutuhkan pada pekerjaan masa datang. Bukan lagi pada mata pelajaran fokusnya. Mata pelajaran hanya sebagai penunjang penguatan bakat dan minat. Mata pelajaran bukan lagi materi prioritas yang berdiri sendiri. Ini kita bisa buktikan Bapak Ibu Guru. Saya guru SMK, TKR, otomotif. Anak-anak saya kasih materi tentang mata pelajaran tentang otomotif. Tetapi saya tidak menutup mata bahwa anak-anak saya yang bekerja di luar dunia otomotif itu juga banyak. Ketika saya membuka pintu sebuah minimarket masuk, di sana ada anak saya berdiri sebagai pramuniaga, padahal SMK-nya adalah TKR. Ketika saya masuk ke dalam resto, saya menemukan anak saya juga di sana bekerja di resto tersebut, padahal anak saya adalah TKR. Ketika saya tanya, saya wawancarai, ternyata yang dibutuhkan apa? Kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, berkolaborasi, kemampuan berkomunikasi. Itu yang dibutuhkan. Maka di sini adalah prioritas adalah pemantikan potensi bakat dan keterampilan abad 21. Bukan lagi pada mata pelajaran sebagai penunjang. Dan Bapak Ibu, ini juga Albert Einstein juga pernah mengatakan pada masa hidupnya,
bahwa pendidikan itu tidak belajar terhadap fakta-fakta, tapi belajar melatih otak kita untuk berpikir, otak anak-anak kita untuk memikirkan sesuatu, berpikir, berlatih. Time to reinvent yourself, Bapak Ibu Guru. Saya pribadi adalah sebagai pendidik, Bapak Ibu Guru juga sebagai pendidik. Maka temukan kembali diri Bapak Ibu Guru, bahwasanya tugas kita yang mulia itu adalah mendidik, mengarahkan, menuntun anak kita untuk mencapai sebaik-baik potensinya. Bukan hanya sekedar mengisi dan mengatur. Maka sekarang waktunya Bapak Ibu menemukan kembali diri kita, menemukan kembali visi misi kita sebagai seorang pendidik untuk menyiapkan anak didik kita siap di masa datang, siap dengan segala perubahan, mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Yaitu dengan pendidikan yang memanusiakan manusia, dengan pendekatan humanis. Maka Bapak Ibu di GSM ada yang namanya positive deviant. Apa itu positive deviant? Di dalam sebuah komunitas, sekolah, organisasi apapun, akan ada orang-orang yang celeneh, akan ada orang-orang yang mengambil berani out of the box, meskipun sumber dayanya sama dengan temannya, tetapi hasil yang dihasilkan itu ternyata berbeda. Inilah yang dinamakan positive deviant. Sehingga saya berharap, kita semua berharap, Bapak Ibu semuanya menjadi agen-agen positive deviant, membawa perubahan-perubahan pada lingkungan masing-masing, dan bahkan yang lebih luas mengimbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain. Itu adalah positifnya. Pendekatan GSM seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, sebelum ke framework, ini adalah awal sesi pertama, sudah lebih dari 20 menit, saya akan mengembalikan kepada moderator bahwasanya sebenarnya saya men-setting ini adalah sebuah materi yang bisa disampaikan lebih dari 1 jam. Saya juga bingung karena materi adalah materi yang panjang. Kalau workshop adalah tiga hari, saya kemas menjadi kalau saya ngisi workshop sendiri itu hanya 1 hari. Kemudian di sini berbagi di selasaan ini 1,5 jam atau 20 menit, jadi saya harus memadatkan. Mungkin sampai sini dulu agar terjadi diskusi, nanti kita bisa, kalau hari ini tidak selesai untuk framework-nya, bisa di lain kesempatan. Monggo Kang Ferdi. Iya, terima kasih Pak Ali, luar biasa. Melihat paparan materi dari Pak Ali ini luar biasa sekali. Namun justru ibarat film ini menuju klimaks ya, menuju perangnya. Pas perangnya justru berhenti filmnya. Jadi kalau sepakat Bu Lezul, kita beri waktu lagi kepada Pak Ali, karena intinya adalah framework ini sepertinya Pak, menurut saya ya. Iya, betul sekali. Setuju ya Bu De ya. Silakan Pak Ali, barangkali bisa di 10-15 menit maksimal untuk menyampaikan framework. Ya, silakan Pak Ali. Terima kasih Kang Ferdi. Memang tadi ada sebuah kalau kita sedang menanjak belum sampai klimaks ada di framework ini, yaitu framework GSM. Karena saya awal ada untuk membuka mindset kita, membuka pola pikir kita bahwa ternyata kebutuhan menyiapkan anak didik kita masa depan adalah bukan sekedar hanya penyampaian materi, mengisi materi, tapi adalah bagaimana anak didik kita ini nanti mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan lain. Baik, saya akan lanjutkan tentang framework GSM, bahwasannya di area perubahan di GSM itu ada 4, dan ini saya mengutip dari Ridwan Kamil. Perubahan itu harus dijemput, Bapak Ibu, tidak bisa ditunggu. Jadi menunggu regulasi, menunggu peraturan dari pemerintah dan lain, itu kita menunggu. Tapi ternyata perubahan itu harus kita jemput. Ingin merubah di dalam diri kita, ingin berubah dalam lingkungan ekosistem kita, kelas kita, ekosistem sekolah kita, maka kita harus menjemputnya, harus berubah, harus mau berbuat mengawalinya tanpa harus menunggu dari pemerintah dan regulasi yang ada, tentunya dengan catatan bahwa apa yang kita lakukan dapat kita pertanggungjawabkan. Bahwasanya kebutuhan skill di abad 21 tadi kita sampaikan 4C. Karena di sini ada 6C. The focus of 21 education century. Komunikasi, critical thinking, collaborative,
Itu 4C. Ditambah lagi karakter education, C yang kelima, dan yang keenam adalah citizenship, pendidikan karakter, kebutuhan karakter, dan kebutuhan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Bahwasannya pendidikan karakter juga sudah diprogramkan oleh pemerintah, tapi nyatanya juga bahkan RPP dan RPP karakter gitu. Tapi nyatanya memang kita masih banyak menemukan permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan, dan ini adalah kemampuan yang dibutuhkan di abad 21. Sehingga apa? Arahnya adalah sebuah well-being, bukan lagi cerdas matematik, bukan lagi cerdas sains, bukan lagi cerdas mapel-mapel tertentu gitu. Tapi adalah kebutuhannya adalah well-being untuk menghadapi abad 21 ini. Sehingga sekolah itu bagaimana bisa memfasilitasi tumbuhnya well-being pada peserta didik kita. Bagaimana sekolah ini mampu menservis well-being di lingkungan ekosistem sekolah kita. Melalui GSM, di sini ternyata dengan anak-anak yang memiliki well-being baik, itu adalah prestasinya juga bagus, karakternya juga bagus, mindsetnya juga berkembang. Dan kita juga berpijak pada teorinya Ki Hajar Dewantara, bahwasanya untuk menjadi manusia seutuhnya itu adalah mampu olah rasa, olah jiwa, olah pikir, olah raga. Maka jika kesemuanya ini pada dunia pendidikan yang diberikan kepada anak didik kita, maka anak didik kita akan menjadi manusia seutuhnya, akan menjadi manusia yang memiliki well-being yang baik pada dirinya. Dan juga Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu menuntun apa? Menuntun segala kekuatan kodrat dari anak didik kita, menuntun mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mencapai prestasi talenta setinggi-tingginya. Kita menuntun, kita para guru menuntun para anak didik kita. Bahwa pendidikan itu juga petani, menanam benih, kita tanam benih yang baik, kita kasih pupuk, motivasi dan lainnya, tumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi mendidik adalah bertani. Kemudian juga hasil cipta karya dan karsa. Ini karena apa? Manusia juga memiliki daya cipta. Kita tidak bisa menutup bahwa manusia itu mampu berkreativitas, mampu menghasilkan dan bermain tentunya. Pendidikan itu juga, pembelajaran itu juga tentunya tidak melepaskan dengan bermain. Dulu ada mohon maaf, ini landasan teori sepertinya Pak. Barangkali bisa disambung ke framework yang dalam tataran praktisnya. Oh iya, baik. Mengingat waktu ini. Oh iya, saya langsung ini. Iya. Jadi kunci frameworknya di sini. Indikator pembelajaran sebenarnya adalah nyaman lingkungan belajar, praktek pedagogiknya, pertumbuhan karakter, perkembangan karakter, serta konektivitas antara guru, siswa, orang tua, dan stakeholdernya. Ini kalau di GSM menjadi framework yang disebut dengan 4 pilar gerakan sekolah menyenangkan. Ini intinya di sini. Jadi yang pertama, learning environment, lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan suasana kehidupan di sekolahnya. Lingkungan fisik tentunya adalah lingkungan yang menyenangkan, bersih, nyaman, indah, dan lain sebagainya. Lingkungan non-fisiknya adalah tidak adanya bullying, adanya keakraban sama guru, sesama siswa, guru dan siswa, dan lain. Sehingga berada di sekolah itu benar-benar nyaman. Kemudian untuk pedagogi praktis, ini adalah sistem teknik-teknik mengajar. Kalau untuk masa depan, future education itu adalah lebih pada project learning. Kemudian jika kita sebagai pendidik mungkin mampu mengemas KD kita menjadi project. Kalau di saya pribadi, kalau ingin mengajar besok Bapak Ibu Guru, bukan materi apa yang akan kita sampaikan yang terpikir dalam kotak, tapi adalah aktivitas belajar apa yang ingin saya berikan kepada anak didik kita. Sehingga dalam aktivitas belajar itu, anak didik, peserta didik akan menemukan pengetahuan-pengetahuannya. Jadi bukan materi apa ya besok akan saya berikan, bukan. Tapi adalah aktivitas belajar apa yang akan saya berikan. Kemudian pilar yang ketiga adalah karakter development, pengembangan karakter. Ini melalui di GSM ada nama SEL, Social Emotional Learning-nya.
dengan memantik critical thinking, belajar berpikir kritis, belajar reasoning dan lainnya melalui refleksi pembelajaran. Jadi kalau di GSM, refleksi pembelajaran itu bukan bentuknya saya tidak membuat refleksi itu dalam bentuk soal-soal cash gitu, bukan. Tapi saya akan menanyakan bagaimana perasaanmu setelah pelajaran ini, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat, apa yang akan kamu laksanakan ke depan. Itu adalah refleksi-refleksi pembelajaran yang saya berikan untuk membentuk karakter development. Kemudian school connectedness, ini adalah keterhubungan sekolah dengan stakeholder. Jadi kerjasama guru, kerjasama orang tua, kerjasama komite, kerjasama dengan murid, kerjasama dengan stakeholder yang lain, di SMK, dengan dunia, industri, dan lainnya. Ini diperlukan. Mendatangkan guru tamu, mendatangkan pengalaman belajar yang lain, bukan selain dari guru. Jadi pengalaman belajar dari komunitas kah, dari industri kah, atau dari mungkin sebagai orang tua mengajar pun juga bisa. Ini adalah keterhubungan school connectors dengan stakeholder. Jadi di sini penciptaan lingkungan, penumbuhan karakter, pembelajaran pedagogik yang relevan berbasis pada assessment problem dan assessment project. Kemudian keterhubungan dengan stakeholder. Kalau ini dilaksanakan, maka akan ada kultur baru di sekolah, ada ekosistem baru di sekolah, sehingga daya tahan, aman, partisipasi, empatif, sportif, adaptif, gesit itu akan muncul kultur-kultur baru di sekolah, sehingga menjadi indikator perubahan sekolah yang menjadi sekolah model GSM. Seperti ini contoh kecilnya, saya akan flashback cepat. Ini lingkungan, penciptaan lingkungan. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah memiliki dana, tentunya bos dan lain, maka ide dan dana itu bisa menopang untuk penciptaan lingkungan. Tapi tidak semata-mata dana itu paling utama. Mungkin dengan menata lingkungan sangat bergotong royong dan lain akan mampu menciptakan lingkungan yang baik. Jadi tidak ada spot-spot. Semua lingkungan sekolah kita jadikan sebagai zona yang nyaman, zona yang menyenangkan. Bahkan setiap dari sisi sekolah kita itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Ya, ini sekolah literasi, dan sekolah literasi. Setiap bagian dari sekolah kita itu menjadi sumber ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar dari mata pelajaran di ruang kelas, bukan. Bahkan tangga juga bisa. Ruang-ruang didesain dengan yang fleksibel. Lingkungan fisik juga yang menyenangkan dan mendidik. Tembok-tembok juga bahkan bisa menjadikan sarana pembelajaran. Adanya ruang ekspresi siswa untuk memamerkan karya-karyanya. Bahkan ini kalau kita melihat yang namanya toilet itu saja juga bersih dan warna-warni. Bahkan di bawah tangga yang harusnya itu spot-spot horor hilangkan. Jadi sekolah GSM itu bagaimana menghilangkan spot-spot yang itu menjadi horor untuk tempat delik kalau bahasa Jawanya itu ngumpet. Itu kita hilangkan. Layout tempat duduk juga berpengaruh. Jadi di GSM itu tempat duduk ada fleksibel, tidak selalu menghadap ke depan. Jadi fleksibel. Space memungkinkan anak nyaman belajar dan bermain. Jadi di ruangan itu dikasih fasilitas bermain juga tidak masalah. Bahkan setingkat SMK pun juga ada perosotan ini. Ini ada di Kudus. Jadi dari tingkat atas mau ke bawah perosotan. Jadi benar-benar anak itu nyaman. Bahkan indikatornya anak tidak mau pulang kalau gitu kan. Lingkungan etis positif ini adalah lingkungan yang tidak bisa kelihatan secara fisiknya. Ada zona-zona yang pendekatan zona-zona, kesepakatan kelas, zona emosi, kode etik, ini pada harapan ini adalah lingkungan non fisik. Ada zona pojok belajar. Kemudian kreativitasnya adalah project based learning. Lakukan aktivitas belajar apa sehingga anak-anak menemukan insight pengetahuan sendiri. Kolaboratif, proses dan portofolio. Lebih asesmennya adalah lebih pendekatan proses dan portofolio, bukan pada asesmen. Mungkin penting juga dengan asesmen pengetahuan ditanyakan yang modelnya adalah model-model hafalan yang mungkin di internet bisa dicari. Tapi di sini kita lebih pendekatannya ke penilaian proses dan portofolio. Dan di GSM ada namanya home based learning. Ini cocok sekali di masa PJJ, memanfaatkan lingkungan rumahnya dan lingkungan sekitarnya sebagai media pembelajaran. Ini home based learning. Kalau nanti ada waktu, lain waktu mungkin bisa tersendiri untuk membahas yang namanya home based learning ini. Ini anak-anak saya yang membuat project, usaha, membuat bisnis sendiri. Dan akhirnya saya di PJJ ini, saya punya best practice adalah
masa PJJ menghasilkan pengusaha-pengusaha baru, menciptakan pengusaha-pengusaha baru di masa PJJ. Pulpen itu ada orang tua, karakter, bagi berbagi. Di GSM itu ada ciri khasnya Bapak Ibu Guru untuk perubahan karakter, yaitu circle time dan pagi berbagi. Jadi duduk melingkar, saling diberi kesempatan untuk mengembangkan pendapat, untuk dicari value baiknya dari hasil, dan guru membimbing akan menemukan value baik dari yang didiskusikan, circle time. Kemudian pagi berbagi, diberi kesempatan 1-2 orang untuk berbagi sesuatu kebaikan pada teman-temannya. Ini melatih keberanian, melatih mengembangkan pendapat, dan melatih komunikasi juga. Dan Bapak Ibu, hidup itu layaknya mengendarai sepeda. Jadi agar sepeda ini seimbang, maka kita harus terus mengayuh dan tidak berhenti. Ini mungkin akhir dari sesi saya, Pak Kang Ferdi. Jadi kalau saya mengutip di Al-Quran ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Kemudian juga Stephen Hawking, kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi cerdas itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Perubahan dunia ini yang begitu cepat, maka kita harus mampu beradaptasinya. Itu dikatakan cerdas. Tapi orang yang dengan zona nyaman, tidak mau berubah, cukup dengan seperti ini aja, itu bisa dikatakan bukan sebuah kecerdasan. Mungkin pintar, iya, karena pintar itu bisa didapat dari hafalan semalam, menjawab soal dengan benar, maka dikatakan pintar. Hafalan semalam, menjawab soal dan nilai 100, dikatakan pintar. Tapi cerdas itu adalah mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir oleh Najwa Shihab, usia itu terlalu ringkas untuk dilakukan tanpa melakukan perubahan. Mungkin itu dari saya. Di GSM ada yel-yel untuk berubah, ya, berbagi, berkolaborasi. Terima kasih. Silakan Pak Ferdi, Kang Ferdi, saya kembalikan lagi. Luar biasa. B3 ya, berubah, berbagi, berkolaborasi. Mantap. Bapak Ibu, guru hebat se-Indonesia. Demikianlah paparan materi awal dari Pak Ali, tim GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan. Secara singkat bisa ada beberapa kesimpulan dari paparan materi yang cukup panjang tapi tidak membosankan tadi. Bisa saya peras menjadi beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya Gerakan Sekolah Menyenangkan disingkat GSM ini berasal dari grassroots, artinya bottom up gitu ya. Jadi bukan program pemerintah yang memang disusun untuk dijalankan di bawah, tapi sebaliknya dari bawah ke atas. Yang secara singkat tujuan utamanya ingin menjadikan diantaranya adalah sekolah sebagai rumah kedua. Jadi siswa merasa di rumah di sekolah itu tidak merasa di sekolah begitu ya. Kemudian dasar pemikiran kenapa memang diluncurkan GSM ini, Gerakan Sekolah Menyenangkan ini, faktor eksternal dan internal barangkali ya. Faktor eksternalnya diantaranya sekarang era disrupsi, revolusi industri keempat, masyarakat kelima begitu ya, society 5 gitu, dan seterusnya. Dengan perubahan eksternal secara global seperti itu, maka yang dibutuhkan oleh dunia, baik dunia kerja maupun dunia usaha, adalah soft skills ya. Justru IPK tadi cuma menempati urutan 17 ya, luar biasa. Tidak terlalu dibutuhkan IPK itu. Kemudian diprediksi beberapa tahun ke depan bahwa 21% pekerjaan ini akan mudah digantikan dan akan muncul 27% pekerjaan baru. Namun pekerjaan dan sebagainya ini tidak bisa dijawab dengan baik oleh sistem pendidikan yang ada, khususnya di negeri kita. Di negeri kita, sistem pendidikan saat ini bisa dikatakan, kita harus jujur mengatakan masih belum berhasil. Bahasa halusnya atau bahasa belak-belakannya gagal, begitu ya. Terlalu diarahkan untuk kerja, tidak dibentuk karakternya, dan justru tidak dibentuk misalnya menjadi pebisnis yang bisa membuka lapangan kerja.
Maka dari rentetan dasar ini GSM membuat gerakan ya yang menginginkan guru itu sebagai fasilitator, sebagai pemantik dan sebagai pendorong. Diharapkan guru menjadi positive defiance, artinya orang-orang nyeleneh tapi dalam hal positif. Maka GSM Gerakan Sekolah Menyenangkan membuat framework secara umum atau secara globalnya terdiri dari 4 pilar, ya, learning environments, artinya GSM membenahi lingkungan belajar. Kemudian yang kedua pedagogical practices, GSM juga membenahi praktek mendidik ya, bukan hanya praktek mengajar tapi juga praktek mendidik. Di antaranya menekankan kepada project based learning misalnya. Kemudian yang ketiga school connectedness ya, keterhubungan sekolah. Keempat karakter development, pengembangan karakter, yang justru ini menjadi sesuatu yang tadi disampaikan, sesuatu yang saat ini seolah hilang atau seolah tidak terlalu dipentingkan karena guru terlalu mengejar kepada ketuntasan kurikulum. Baik Bapak Ibu, itu saja secara singkat resume ya atau kesimpulan dari paparan materi Bapak Ali ini dari Gerakan Sekolah Menyenangkan ini. Selanjutnya langsung saja kita buka sesi diskusi. Sebelum kita bisa berdiskusi secara langsung dengan pemateri, sebelumnya saya ingin membacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat, begitu Bapak Ibu. Yang pertama datangnya dari Ibu Nihayatul ya. Ibu Nihayatul ini dari mana? Pertanyaannya adalah, saya mau tanya ya. Pada mata pelajaran matematika, kan ada beberapa materi yang memang harus dijelaskan secara mendetail. Dan tentu saja, tidak semua siswa suka mendengarkan penjelasan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengatasi hal tersebut? Karena bagaimanapun tidak semua materi bisa dibuat seperti bermain. Begitu Pak, pertanyaan yang luar biasa. Jadi, Gerakan Sekolah Menyenangkan ini mungkin yang muncul di benaknya Ibu Nihayatul bisa mengajak siswa seolah sedang bermain. Tetapi di sisi lain ada pelajaran-pelajaran yang memang tidak bisa dibuat seperti bermain. Nah, ini bagaimana Pak anggapan dari Pak Ali? Silakan Pak. Terima kasih untuk pertanyaan pertama tentang mapel matematika. Ini terus terang saya berbagi pengalaman pribadi saya sendiri. Saya dulu di SMP, SMK, bahkan kuliah mendapat pelajaran matematika. Tetapi saya itu kok sampai sekarang belum menemukan jawaban atau belum pernah menggunakan ilmu misalkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan C, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah C sama dengan 0. Itu saya belum pernah menggunakan di dalam kehidupan saya pribadi. Entah saya yang belum bisa menerapkan atau belum menghubungkan, merelevankan atau gimana. Itu terjadi, sehingga mungkin diberikan penjelasan awal bahwa relevansi materi ini di dunia nyata nanti seperti apa. Jadi kita memberikan relevan, saya tadi kan pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata, memberikan mungkin perubahan karakternya juga karakter yang dibutuhkan yang akan di masa mendatang di abad 21 ini. Juga materi-materinya itu adalah materi-materi yang kita mampu memberikan penjelasan pada peserta didik kita, ini nanti hubungannya dengan kehidupan nyata seperti apa? Hubungannya dengan kehidupan nyata. Tidak hanya sekedar menyampaikan, kita materinya ada trigonometri hari ini. Teorinya seperti ini, latihan soal, selesai, ulangan. Tapi adalah kita berikan pengertian kepada siswa kita bahwa materi ini nanti ada hubungannya dengan kehidupan nyata seperti ini. Itu
mungkin akan membantu sedikit anak-anak kita lebih konsen, lebih tertarik, curiosity terhadap materi tersebut. Itu mungkin dari saya, Kang Ferdi, menjawab dari pertanyaan pertama tadi. Baik, seperti itu jawabannya Bu Nihayatul. Barangkali nanti bisa didalami ya. Tapi kita beralih dulu ke pertanyaan lain, mengingat waktu. Selanjutnya dari Pak Lardi, SMKN 3 Bontang. Bontang ini berarti di Kalimantan ya. Izin bertanya Pak, selama masa pandemi ini bagaimana solusinya untuk siswa yang seharusnya PKL, banyak tempat PKL yang menolak alias tidak menerima siswa PKL. Padahal seharusnya siswa bisa mendapatkan ilmu langsung di dunia industri dan dunia usaha. Mohon masukannya dari Pak Ali, begitu Pak. Dari Pak Lardi, SMK Negeri 3 Bontang. Silakan Pak Ali. SMK Negeri 3 Bontang Pak Lardi ini kebetulan beberapa waktu lalu saya komunikasi dengan Ibu Kepala Sekolahnya kalau tidak salah. Wah, nyambung berarti ini Pak. Silakan Pak Ali. Memang kalau di masa pandemi ini tidak seperti masa-masa normal, semuanya serba darurat. Bahkan PKL di SMK itu juga masih beberapa daerah dibekukan, artinya tidak dilaksanakan secara langsung atau PKL. Dan anak kita tidak melaksanakan praktek gitu. Tapi ada juga yang beberapa sekolah dengan industri yang melaksanakan PKL. Karena memang kondisinya darurat, jadi tidak bisa menyamakan dengan kondisi di masa-masa seperti biasa. Kalau di saya sendiri, saya pribadi saya tidak mengatasnamakan sekolah, ataupun saya pribadi saya melaksanakan menggunakan project homepage ini tadi. Saya membuat project pada anak-anak didik saya di rumah. Kebetulan saya mengajarnya memang kewirausahaan dan produk kreatif, maka projectnya adalah produk-produk kreatif dari di rumah yang ada materi, peralatan, bahan, apapun yang ada di rumah, meskipun berbeda-beda, saya berikan kebebasan seluas-luasnya pada anak saya membuat produk-produk kreatif. Maka di situ ada skill-skill yang bisa disamakan dengan skill saat praktek di industri lah. Kalau kita tidak mau menyamakan, tidak sesempurna praktek di industri, minimal ada skill-skill kreativitas, ada skill mungkin disiplin dan lain-lain. Kita mendekati. Jadi tidak sama sekali pasrah, tidak boleh PKL, terus tidak ada kegiatan aktivitas pengganti lain di rumah, sehingga hanya disampaikan menyapa siswa, kemudian menyampaikan materi, silakan catat, silakan lihat materinya, silakan lihat video, tidak sebatas itu, tapi kita juga melakukan aktivitas belajar di dalam rumah tersebut agar memantik talenta-talenta, memantik kodrat dasar dari peserta didik kita itu, sehingga mendekati apa yang tadi PKL di industri itu seperti itu, Pak. Jadi pengalaman pribadi Pak Ali berarti membuat proyek sendiri begitu ya, kurang lebih mungkin seperti itu Pak ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan bagi Pak Lardi, mungkin bisa membuat proyek-proyek sendiri ketika dunia usaha menolak begitu untuk siswa-siswanya melakukan PKL. Baik, seperti itu Pak Lardi. Mudah-mudahan tidak puas, tapi waktu makin mepet karena saya lihat di publikasi kita sampai pukul 21 gitu ya. Nah, selanjutnya dari Pak Warto, ini Pak Ali, ada dari Pak Warto, bagaimana proses penyusunan kurikulumnya. Nah, apakah memang GSM ini menyentuh ke penyusunan kurikulum atau bagaimana Pak Ali? Silakan ditanggapi. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana penyusunan kurikulumnya? Memang selama saya mengikuti GSM, saya sudah sekitar 1,5 tahun mengenal GSM. Memang juga saya pernah diikutkan juga untuk penyusunan kurikulum GSM di masa pandemi ini, karena semua serba berubah dengan membutuhkan adaptasi. Kita juga menyusun kurikulum dengan blended learning dan lain-lain. Yang perlu digarisbawahi, tidak seperti kurikulum yang disusun dengan panduan-panduan yang regulasi dari pemerintah, sebenarnya tidak. Cuma memasukkan nilai-nilainya. Nilai-nilai yang ada di GSM. Contoh, kalau di dalam sintak RPP, ya, ada pendahuluan, inti, dan penutupnya. Itu pendahuluan, kalau saya di GSM itu ada namanya tadi circle time, pagi berbagi, kita masukkan di sana.
Kemudian penutup, kemudian proses pembelajarannya mungkin ada proyek, ada problem dan lain. Tapi penutupnya itu di GSM itu punya ciri yaitu refleks. Pertanyaan refleksi diri terhadap proses pembelajarannya itu nanti berguna bagi diri sendiri siswa karena mampu self-regulating learning-nya, mampu mengarahkan pembelajaran sendiri, kemudian juga berguna bagi guru bahwa mengukur. Jadi mengukur keberhasilan belajar tidak hanya sekedar angka-angka nilai tes yang nilainya bagus-bagus, tidak, tapi melalui proses pertanyaan-pertanyaan yang lebih pendekatan. Itu kalau saya hanya menyampaikan contoh kecil dari penerapan kurikulum GSM, penyusunan kurikulumnya adalah memasukkan nilai-nilai GSM ke dalam kurikulumnya. Itu Pak Kang Ferdi. Mungkin secara singkat bisa disimpulkan bahwa kurikulum secara global, apa itu namanya, SKKD memang tetap mengikuti yang diterapkan oleh pemerintah begitu ya, Pak Ali ya. Pak Ali, suara saya bisa didengar? Yang sama yang lain, Bu Dezul, bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa, oh bisa. Berarti Pak Ali mungkin sinyalnya sedang agak bermasalah. Baik, jadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Ali tadi kaitannya dengan penyusunan kurikulum, mungkin lebih tepatnya GSM ini bagaimana kurikulum yang sudah ada yang diberikan oleh pemerintah ini di delivery dengan cara-cara yang lebih menyenangkan. Mungkin begitu Pak Ali ya? Betul sekali, Kang Ferdi. Ya, betul. Karena walau bagaimanapun kita kurikulum untuk SKKD mungkin tidak bisa dirubah ya. Jadi yang bisa kita berikan adalah tadi bagaimana delivery, kemudian asesmen dan seterusnya ya. Baik, selanjutnya dari jadi saya koreksi dulu, KID itu bukan tidak bisa dirubah. KD-KD itu bukan tidak bisa dirubah ya, karena juga mengikuti zaman, mengikuti perkembangan berarti mungkin bisa dirubah. Contoh bisa. Bisa. Dulu kita diajarkan 9 menyebutkan 9 surya atau tata surya yang dari kita planet ada 9 gitu misalkan. Saat kita menjawab ada 10, maka kita salah menjawab soal tersebut. Tapi sekarang ternyata berkembang nanti akan ada planet-planet lain. Oh, teknologi. Itu cuma dari sisi mekanisme perubahan kan tetap harus pemerintah yang merubah gitu ya. Jadi bukan berarti kurikulum 2006 ke 2013 itu kan pemerintah yang merubah gitu. Jadi dari sisi itu tidak bisa dirubah sembarangan oleh kita. Cuma memang delivery, kemudian tadi asesmen disampaikan oleh Pak dan seterusnya itu berbagai inovasi bisa masuk di situ. Termasuk apa yang digagas oleh GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Terakhir barangkali Pak Ali dan Bapak Ibu semuanya, tapi saya lihat masih banyak sekali ini. Ada pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan sebenarnya, dan ini sudah diwakili oleh Ibu Walyati Retnoningsih ya. Pada saat pandemi, pembelajaran adalah BDR secara daring dan home based learning. Walaupun BDR harus tetap menyenangkan. Bagaimanakah penerapan GSM ini diterapkan agar home based learning tetap menyenangkan? Apakah orang tua juga dilibatkan? Nah, ini Pak Ali sebenarnya ingin saya tanyakan dari tadi, karena saya lihat di materi Bapak itu pada kondisi normal begitu ya, pada kondisi normal tatap muka. Nah, untuk BDR sendiri, framework-nya atau pelaksanaan dari GSM ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, mungkin ini secara singkat tadi di awal saya bicara dengan Bu Izul itu kalau nanti ke depan masih ada waktu, kita berarti nanti bicara Selasaan itu tentang best practice pembelajaran, implementasi GSM boleh seperti itu untuk follow up-nya ke depan. Tapi untuk di BDR sendiri ini tentunya juga tidak meninggalkan peran serta orang tua. Ini berarti saya tidak berbicara di global sama mapel umum, tapi pengalaman saya sendiri. Saya tidak terpaku pada ketuntasan konten kurikulum karena itu sudah ditegaskan oleh pemerintah.
tidak perlu 100% untuk menyelesaikan kurikulum. Itu menjadi kunci pintu buka bagi saya. Jadi kita tidak usah tergesa-gesa ngejar-ngejar kurikulum gitu. Kemudian saya create menjadi sebuah aktivitas belajar. Contoh misalkan mapel membuat produk. Saya mengajar produk kreatif, membuat produk. Maka aktivitas belajarnya adalah membuat produk. Saya tidak pernah memberikan teori-teori tentang produk yang baik dan lain-lain, tidak pernah. Baru nanti terakhir, menurutmu produk yang baik seperti apa. Jadi tidak pernah saya memberikan lampiran teks, lampiran tidak pernah. Jadi selalu hanya singkat-singkat saja aktivitasnya. Kemudian di masa PDR ini saya memberi sela. Jadi misalkan 1 bulan itu ada 4 minggu. Yang 3 minggu ini adalah mungkin adalah sudah runtut sesuai dengan kurikulum ataupun sesuai dengan perencanaan saya di awal. Tapi minggu keempat ini adalah kita bermain-main saja. Mungkin bisa melalui kuis, mungkin bisa melalui challenge. Seperti saya ada challenge. Challenge-nya adalah challenge of change, merubah sesuatu kondisi rumahmu. Entah apapun, ada halaman rumah, ada pojokan rumah, ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada kamar tidur, itu dirubah before after-nya foto kirimkan saya. Itu tidak sekedar hanya bermain-main, tidak hanya sekedar challenge, tapi juga di sana ada nilai-nilai penumbuhan karakter. Jadi intinya ada satu bagian jeda itu saya berikan adalah untuk pemantikan penumbuhan karakter, pemantikan untuk skill-skill yang lain, tidak harus selalu mengarah pada urutan program semester kita masing-masing, tidak, tapi saya berikan untuk apa? Tidak mengurangi kebosanan dan yang lain. Dan yang jelas Bapak Ibu, di masa pandemi ini effort kita, pendampingan kita terhadap anak didik itu bukan menurun. Di rumah, belajar di rumah, ngajarannya waktunya juga dikurangi, bukan menurun, tapi bahkan harus meningkat effort usaha kita untuk mendampingi anak didik kita. Bahkan saya itu 7 kali 24 jam saya dampingi, minus saya kalau istirahat. Apapun, bahkan malam minggu ada sampai jam 24 itu masih juga mendampingi anak saya. Jadi kita sebagai pendidik betul-betul memiliki beban atau bukan beban ya, memiliki tanggung jawab yang lebih besar di masa pandemi ini untuk agar generasi kita ini tidak putus. Bukan generasi COVID nanti. Itu Kang Ferdi. Luar biasa Pak Ali, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namun jangan lupa juga istri dan anak Pak. Itu bercanda saja ya. Baik, ini dari Ibu Hoiriah, kalau saya baca pertanyaannya hampir mirip dengan yang tadi saya bacakan, sehingga nanti kita tagih janjinya Pak Ali untuk Selasaan berikutnya, mungkin beberapa minggu ke depan, yang khusus best practice GSM di masa pandemi. Jadi nanti pertanyaan dari Ibu Hoiriah, pertanyaan dari Ibu Waliati akan terjawab di edisi best practice itu Pak Ali, begitu ya. Kita tagih Bu Dezul ya. Terakhir Pak Ali dan Bapak Ibu semuanya, dari Pak Hari SMKN 1 Bandung, untuk membuat sekolah yang nyaman, kondusif dan menyenangkan tidak bisa dipungkiri dengan keberadaan dan ketersediaan dana. Ya Bapak Dana. Bagaimana yang dalam hal ini tidak terjadi dengan sebuah sekolah dikarenakan keterbatasan dalam segala hal, termasuk dalam dana. Bagaimanakah solusinya? Nah, jadi sekolah ceritanya dananya sangat terbatas. Nah, ini apakah framework atau rancangan-rancangan GSM ini masih bisa diterapkan atau seperti apa Pak Ali? Silakan. Jadi kalau sudah bicara dana ya dana. Jadi sebenarnya yang disampaikan ini dari SMK 1 Bandung tentunya paham yang namanya Pak Wikan sebagai Dirjen Diksi. Ada namanya SMK 1 Bandung, nggak mungkin masalah dana sebenarnya. Ini mungkin untuk sekolah lain Pak ya. Pemimpin gersang dan pemimpin subur. Jadi pemimpin gersang itu akan selalu mengatakan
Kalau nggak ada dananya nggak bisa jalan. Kalau nggak ada aturannya nggak bisa jalan, nggak mau jalan dan lain-lain. Itu adalah pemimpin gesang. Tapi pemimpin subur adalah selalu mencari solusi-solusi dari segala tantangan atau permasalahan yang ada. Lalu karena apa? Karena mindsetnya sudah tumbuh, grow mindset bukan fix mindset. Jadi dengan apapun itu akan selalu mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Jika tidak ada mengharap dana dari pemerintah pun, misalkan dari kolaborasi dengan orang tua dilibatkan untuk pembangunan kelasnya. Bahkan Bapak Ibu, ini praktik saya hanya menstimulus kelas saya uang 200.000 untuk merubah kelasnya, baik cat dan aksesorisnya. Karena langkah penciptaan lingkungan saya adalah merubah kelas dulu. Saya rubah kelas, saya catnya saya rubah, kemudian saya hias bersama anak-anak, dan saya hanya mengarahkan anak-anak maunya seperti apa, dilukis seperti apa, dikasih hiasan apa, itu saya kasih stimulus hanya 200.000. Tetapi anak karena sudah dibuka dan ternyata tinggi animonya, itu iuran sendiri. Apa namanya, Pak, saya mau beli ini, tambah ini, iuran sendiri. Ya nggak masalah, silakan kalau mampu. Dan ternyata akan ada solusi-solusi lain, orang tua bergotong royong, membangun taman dan lain juga bisa dilaksanakan apabila dikomunikasikan dengan baik. Itu mungkin untuk mengatasi dana. Jadi kalau pemimpin yang subur tentunya akan selalu grow mindset, akan tidak terpaku pada dana, sumber dana, ataupun meskipun itu juga bukan hal yang penting, tapi tentunya bisa memanfaatkan jalan-jalan yang lain. Baik, Pak Ali. Waktu juga lah yang membatasi kita. Namun tadi janjinya kita tagih nanti ada edisi kedua tentang GSM ini yang khusus membahas best practice, termasuk panduan langkah-langkah secara praktis yang diminta oleh Bapak Ibu guru yang hadir sekarang ini. Dan bertahan dari tadi 31 sampai sekarang ya, cuma keluar satu orang, tinggal 30, jadi relatif stabil, tidak keluar masuk begitu. Luar biasa berarti animonya. Ini berarti indikator bahwa memang materi ini perlu untuk dilanjutkan, Pak Ali dan Bu Dezul begitu. Kemudian terakhir Bapak Ibu silahkan diisi presensinya sebelum meninggalkan room. Presensinya sudah ada di kolom chat, silahkan diisi dulu sebelum meninggalkan room. Baiklah Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, barangkali itu yang bisa kami hantarkan. Dan terima kasih banyak Pak Ali atas sharing, kemudian pencerahan-pencerahannya. Dan GSM barangkali masih ada kegiatan ya di masa pandemi ini. Mungkin nanti bisa diinfokan cara mendaftar atau ikut kegiatan GSM bagi para guru. Oh ya Kang Ferdi. Kalau ada link pendaftaran atau apa mungkin nanti bisa disampaikan ke Bu Dezul, nanti Bu Dezul sampaikan di grup SOS begitu. Jadi Kang Ferdi, GSM Bapak Ibu guru sekalian bisa mengakses sosial medianya, YouTube ataupun yang lainnya bisa diikuti hingga perkembangan atau apa aktivitas sana bisa diketahui. Begitu ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ali atas informasi dan pencerahan serta sharingnya. Demikian yang bisa kami hantarkan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Dezul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ferdi yang sudah memandu kegiatan di malam hari ini nanti, dan luar biasa sekali ya, ternyata pembahasannya buktinya banyak sekali pertanyaan sampai tidak bisa menampung semua jawaban, tapi jadi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan beberapa pertanyaan yang hampir mirip tidak kita sampaikan karena sudah terwakili oleh pertanyaan yang lain, dan nanti insya Allah akan kita berikan waktu khusus yang berhubungan dengan best practice tentang GSM ini, sehingga kita akan melihat tentang wujud nyata dari GSM ini. Saya kira begitu Mas Ali, kita agendakan
Tetapi tidak minggu depan tentunya, karena kita mengingat di Selasa sudah terprogram ada 2 pemateri sesudah ini. Jadi begitu Mas Ali, dan terima kasih atas kesediaannya, dan terima kasih juga Bapak Ibu, dan sekali lagi tadi sudah diingatkan oleh Kang Ferdi, bagi Bapak Ibu yang sebelum meninggalkan room, kami mohon untuk segera mengisi presensi yang sudah kami kirimkan melalui chat. Dan saya kira sudah cukup untuk pertemuan di malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Ali dan Kang Ferdi yang sudah memberikan kegiatan di seminar online Selasaan, sehingga kegiatan ini bisa berbagi untuk semua guru. Begitu seperti yang awal kita mendirikan SOS bersama Bapak Gatot, bahwasanya ini memang ini untuk digunakan berbagi untuk semua guru. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang menginginkan mengisi sebagai pemateri di seminar online Selasaan bisa menghubungi kami. Demikian, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di sesi yang akan datang, seminar online Selasaan peningkatan mutu pendidikan. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ali. Mohon maaf belum bisa menjawab. Terima kasih Bu Dezo, Mas Ali dan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.